Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat demi nikmatnya sehingga kita bisa duduk ya sama-sama mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita setelah kita bangun dari tidur kita. Sebab yang namanya tidur itu mirip dengan kematian. Ya, makanya tidur itu disebut juga dengan mati kecil. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang itu bangun dari tidurnya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami wafat, ya, setelah kami mati. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kami ya akan dibangkitkan. Jadi tidur itu mengingatkan seorang akan kematian. Ya. Tidur di malam hari itu mengingatkan seseorang dalam merenungi yang namanya kematian. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pelajaran kita membaca sebuah risalah yang berjudul Min Wasaya As-Salaf Lisyabab, di antara wasiat-wasiat para ulama as-salaf kepada para pemuda. Taib. Sekarang kita masuk, ya, risalah ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Taib, kita masuk di wasiat yang ke-7. Iqra. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الوصية السابعة. ومن وصايا السلف رحمه الله للشباب ما جاء عن قبوس بن أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت؟ فلما سألهم قال على وجه الحث والتشجيع والتنشيط لهم: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. Taib. Qala hafizahullah al-wasiyatus sabi'ah, wasiat yang ke-7. Wa min wasaya as-salaf lisyabab, di antara wasiat para ulama salaf untuk para pemuda adalah riwayat yang datang dari Qabus ibn Abi Dhobyan. Ya, Qabus ibn Abi Dhobyan. Ya, Abu Dhobyan ini ya salah seorang tabi'i, nama beliau Al-Husain ibn Jundub. Ya, meriwayatkan darinya Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Demikian pula yang berguru darinya Abu Hanifah dan selainnya rahimahullahu taala. Beliau berkata, ya, Abu Dhubyan, apa namanya, Qabus berkata, "Shallaina yawman khalfa Abi Dhubyana salatal ula." Suatu hari kami pernah salat di belakang Abu Dhubyan dalam salat subuh. Ya, maksudnya Abu Dhubyan ini mengimami mereka. Qabus ya
anaknya. Wa nahnu syababun kulluna minal hayyi illa al-muadzin fa innahu syekhun. Ya, dan kami ya adalah syabab. Kami seluruhnya adalah syabab, ya, minal hayyi, dari kalangan pemuda, illal muadzin, kecuali muadzinnya. Kalau muadzinnya sudah tua. Ya, ini Qobus ya yang bercerita. Jadi kami pernah sholat di belakang Abu Dhubyan pada sholat subuh, ya maksudnya dimakmumi, ya, dia jadi makmum. Ya, wa nahnu syababun, di waktu itu kami pemuda, ya, kecuali muadzinnya. Falamma sallama iltafata ilaina. Ketika sudah salam, maka Abu Dhubyan pun menghadap kepada kami. Tsumma ja'ala yas'alu syabab. Kemudian dia bertanya kepada para pemuda itu. Man anta man ant? Siapa kamu? Siapa kamu? Falamma sa'alahum, ketika dia menjawab mereka, qala ala wajhil hathi wat tashyi'i wat tansyiti lahum. Maka beliau, yakni Abu Dhubyan, ya berkata dalam bentuk ingin memberi motivasi, ya, at-tashyi' itu memberikan dorongan, ya, at-tansyit ingin menyemangati mereka para pemuda. Ya. Apa wasiatnya? Ini Masya Allah ya. Kata beliau, innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syabun wa lam yu'ta al-ilm khairum minhu wa huwa syabun. Sesungguhnya Nabi itu tidaklah diutus kecuali dalam keadaan muda. Ya. Dan tidak ada pemberian ilmu yang lebih baik kecuali di masa muda tersebut. Ya. Tidak ada pemberian ilmu yang terbaik kecuali di fase atau di waktu muda. Maka ini menunjukkan bahwa mempergunakan masa muda itu adalah suatu hal yang sangat istimewa. Ya. Tatkala seseorang di masa mudanya dia berada di atas kebaikan-kebaikan, sebagaimana halnya para nabi itu diutus dalam keadaan pemuda, dalam keadaan usia muda, maka itu adalah kesempatan untuk meraih kebaikan yang sangat banyak. Ya, sebab terkadang ada ibadah-ibadah yang kita ingin laksanakan, ya, yang ibadah tersebut tidak bisa kecuali di waktu muda saja. Ya, kecuali di waktu muda saja. Ya, dan dimaklumi ya, para nabi dan rasul itu diutus rata-rata ya di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun. Itu menunjukkan juga, ya, wasiat ini menunjukkan bahwa ya masa muda itu ya dari waktu mulainya dia balik, ya mungkin sekitar 15 tahun sampai 40 tahun. Ya, bukan pemuda yang dimaksudkan adalah orang yang belum menikah, bukan. Ya, syabab itu ya dia bisa mencapai umur 40 tahun, ya, sekitar itu. Maka beliau mengatakan di sini, ya, di ta'liq, fanabbahahum ala iktimami khairiyati syabab wa barakatihi wa annahu al-fursah al-azimah lit-tazawwudi wat-tahsil wal istighlali wa istiglalin nasyati wal quwa. Kata Syekh, di sini Abu Dhubyan memberikan tanbih kepada para pemuda untuk memanfaatkan masa muda mereka, untuk memanfaatkan dari keberkahan masa muda mereka. Ya. Dan hendaknya dia memanfaatkan momen-momen kesempatan-kesempatan utama untuk berbekal, untuk berusaha. Ya, dan menggunakan masa semangat dan kekuatan. Ya, jangan tunggu waktu tua baru beramal, jangan. Baik. Kenapa?
Karena masa muda disitulah seorang memiliki kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ke-8. الوصية التاسعة ومن جملة وصايا السلف للشباب Ats-tsaminah. عفوا الوصية الثامنة ما رواه الإمام أحمد في كتابه الورع عن عبد الوهاب الثقفي قال خرج علينا أيوب أي السختياني رحمه As-Sikhtiyani. السختياني رحمه الله فقال يا معشر الشباب احترفوا لا تحتاجون أن تأتوا أبواب هؤلاء وذكر من يكره. Baik. Al-wasiyatu tsaminah, ya, nasihat yang ke-9, yang ke-8. Ma rawahul Imamu Ahmadu fi kitabihil Wara' an Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Wasiat yang ke-8 adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Wara' dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Ya, Abdul Wahhab ini adalah Abdul Wahhab ibn Abdul Majid, ya, Ats-Tsaqafi rahimahullah. Qala, beliau berkata, kharaja alaina Ayyub As-Sikhtiyani. Ya. Kata beliau, kata Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, suatu hari pernah Imam Ayyub keluar, ya, tiba-tiba muncul di hadapan kami. Ya, Ayyub ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'i terkenal, ya. Nama beliau Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani Al-Basri. Kunya beliau namanya Abu Bakar. Ya. Jadi kata Abdul Wahhab, suatu hari pernah Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani, ya, mendatangi kami. Faqala, beliau berkata, ini wasiatnya, ya ma'syarasy syabab, ihtarifu la tahtajuna an ta'tu abwaba haula wa dzakara ma yakrah. Wahai sekalian para pemuda, ihtarifu. Ihtarifu itu artinya bekerjalah. Ya. Bekerjalah. Janganlah kalian saat memerlukan, ya, sesuatu, ya, mendatangi pintu-pintu mereka, yaitu maksudnya meminta-minta. Lalu beliau menyebutkan apa yang dibencinya. Nah, ini diantara adab, ya, talibul ilmi, penuntut ilmu. Ya, hendaknya mereka menjaga dari apa namanya wibawah ilmu yang dia sandang, ya, dari ilmu yang dia miliki. Ya, kata beliau, wahai sekalian para pemuda, bekerjalah, ya, berusaha. La tahtajuna an ta'tu abwaba haula. Kalian tidak perlu untuk mendatangi pintu-pintu para raja. Ya. Ya. Kalian tidak perlu datangi pintu orang-orang yang memiliki kekayaan. Ya. Dalam artian jangan kalian meminta-minta. Ya. Jangan kalian meminta-minta. Apa komentar Syekh pada wasiat ini? Kata beliau, ayyakuna lisyabi ma'a tahsilihi lil ilmi hirfatun yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiku bihi ala nafsihi wa fima ba'd ala ahlihi wa waladihi. Yaitu hendaknya seorang pemuda di samping dia berusaha mencari ilmu, menuntut ilmu, maka dia juga perlu punya keterampilan, perlu berusaha untuk mencari harta dan rezeki, ya, untuk membiayai dirinya sendiri lebih utama, demikian pula untuk membiayai keluarga dan anak-anaknya, ya, membiayai keluarga dan anak-anaknya, ya. Wa alla yakuna 'alatan 'alal akharin, jangan sampai dia bergantung kepada orang lain, jangan, ya, selama dia mampu, ya, untuk apa namanya mengupayakan sendiri,
ya, maka jangan dia bergantung kepada orang lain. Hatta la yahtaju idza kabura ay yadhhaba ila fulan aw fulan li talabil muawana wal musa'adah. Ya. Bahkan saat tua sekalipun dia tidak butuh mendatangi orang lain untuk minta bantuan, ya, meminta-minta ataupun minta pertolongan, ya. Sekalipun tua jangan, ya. Kemudian kata beliau, wa abrakur rizki wa anfa'uhu wa atyabuhu ma kana min kasbil yad. Subhanallah. Kata beliau sesungguhnya rezeki yang paling berberkah, ya. Rezeki yang paling berberkah, bermanfaat, paling baik adalah rezeki yang diperoleh melalui dari jerih payah diri sendiri. Itu yang terbaik. Ya, tidak bergantung kepada orang lain. Taib. Ini nasihat dari Imam Salaf Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani Al-Basri rahimahullahu taala terkait tentang adab, ya, kepada para penuntut ilmu, kepada para pemuda untuk menjaga dari bawahnya, ya, bekerja dan seterusnya, ya, agar dia tidak bergantung kepada orang lain supaya tidak menjatuhkan dirinya kepada hal-hal yang mungkin sifatnya hina, meminta-minta dan selainnya. Karena asalnya memang, ya, kita dilarang, ya, untuk meminta-minta, ya, dilarang untuk meminta-minta. Makanya kalau kita baca dari biografi para ulama, di antara mereka, ya, memiliki pekerjaan-pekerjaan, ya. Di antara rawi itu ada yang diberi gelar as-samin. Samin minyak. Ya. Dalam artian mereka penjual minyak. Ya. Syekh Albani rahimahullah taala, beliau seorang pekerjaannya jam. Ya. Dan seterusnya, ya, banyak dari para ulama yang mereka itu subhanallah sangat menjaga dari ilmu yang mereka sandang, ya, mereka menjaga dirinya dari meminta-minta. Taib, Allahu taala alam. Kemudian yang berikutnya, ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى الوصية التاسعة ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن جعفر قال كان ثابت البناني رحمه الله يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة فيقول يا معاشر الشباب حلتم بيني وبين ربي أن أسجد له وكان قد حببت إليه الصلاة. taib. Ini termasuk adab juga. Qala al-wasiyatut tasi'ah, wasiat yang ke-9. Wa min jumlati wasaya as-salaf lisyabab, di antara wasiat para ulama as-salaf kepada para pemuda adalah maja'an Ja'far, apa yang diriwayatkan dari Ja'far, ya. Beliau berkata, qala kana Thabitun al-Bunani rahimahullah yakhruju ilaina wa qad jalasna fil qiblati fayaqul, bahwa Thabit al-Bunani rahimahullah taala pernah muncul di hadapan kami, ya, dan kami sedang duduk-duduk, ya, di arah kiblat, ya, sedang duduk menghadap ke arah kiblat. Fayaqul, kemudian beliau berkata, ini wasiatnya, ya ma'syarasy syabab hiltum baini wa baina rabbi an asjudalah. Wahai sekalian para pemuda, janganlah kalian, ya, menghalangi antara diriku dengan Rabbku saat aku sedang bersujud kepadanya. Ya, wa kana qad hubbibat ilaihi as-shalah, dan beliau adalah orang yang sangat senang, ya, dengan salat. Dengan salat. Jadi wasiatnya itu yang ditulisan besar, ya. Adapun setelahnya itu ta'liq. Taib. Kata Syekh hafizahullah taala, itu wasiatnya, ya, wahai sekalian pemuda,
janganlah kalian halangi antara diriku dengan Robku saat aku sedang bersujud kepadanya. Ya. Dan beliau, yaitu Thabit Al-Bunani rahimahullah, ya, beliau adalah orang yang sangat senang dengan salat. Ya, Thabit ini adalah Thabit ibn Aslam Al-Bunani, Abu Muhammad Al-Basri. Beliau juga adalah seorang tabi'i. Ya, Thabit ibn Aslam Al-Bunani, Abu Muhammad Al-Basri. Kunyanya Abu Muhammad. Qala yashiru rahimahullahu ta'ala. Apa maksudnya dari wasiat ini? Ya, Syekh terangkan. Yashiru rahimahullahu ta'ala ila anna ba'd asy-syababi alladziina yaltaquna wa yajtami'una fil masjid. Ya. Beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu Thabit bin Aslam, menunjukkan bahwa ada sejumlah pemuda yang sedang bertemu di masjid, ya, berkumpul di masjid. Ya. Wa yastaghiluna fursata liqa'ihim bi asdiqaihim fil masjid bil ahaditsil janibiyah. Ya, lalu mereka menggunakan, ya, momen-momen pertemuan itu dengan sahabat-sahabat mereka di masjid, tapi membicarakan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dibicarakan. Ya, al-ahadits al-janibiyah, yaitu pembicaraan yang di luar, bukan perkara-perkara yang terkait dengan ibadah. Ya, mungkin tentang masalah duniawi. Maka beliau berwasiat, ya. Jadi wahai sekalian pemuda, jangan halangi saya, ya, untuk bersujud kepada Rabbku. Ya. Jadi di sini maksudnya apa? Seakan-akan beliau Thabit bin Aslam Al-Bunani rahimahullah, ya, memperingatkan kepada para pemuda, ya, agar memperhatikan keadaannya ketika mereka masuk ke dalam masjid. Ya. Jangan sampai ada orang yang sholat kita ribut-ribut. Ya. Jangan sampai ada orang yang sedang berzikir, membaca Al-Quran, ya, kita ribut bicara, atau kita kalau zaman sekarang ribut teleponan sana sini dan seterusnya. Itu bukan adab yang bagus di dalam masjid. Makanya beliau singgung di sini, ya. Jadi hendaknya, ya, jangan dia membicarakan hal-hal yang tidak sepatutnya untuk dibicarakan. Wa yakunu ila jawarihim man ja'al masjid liya'budallah. Akhirnya mereka mengganggu, ya, orang-orang yang datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatma'inna fi salatihi. Ya, mengganggu orang yang ingin tenang, ingin khusyuk di dalam salatnya. Fayahuluna bainahu wa baina salatihi. Sehingga mereka menjadi penghalang, ya, antara seseorang dengan salatnya. Ya. Orang mau khusyuk dalam salat terganggu gara-gara ada orang yang ribut ketemu temannya, ya. Ya, jadi jangan jadikan masjid itu tempat pertemuan, ya, dengan kawan-kawan. Itu kalau mengganggu, ya, orang lain. Taib. Falahum ishtaghalu fil masjid bil ibadah wa dzikri lillahi azza wa jalla wa lahum taraku man ja'a liya'budallaha fil masjid ayashtaghila bil ibadati wa yuqbila 'alaiha. Ya. Mereka di masjid tidak menyibukkan diri dengan ibadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak membiarkan orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, ya, bisa sibuk beribadah dan fokus mengerjakannya. Ya, fokus untuk mengerjakan. Taib. Walihada famimma yahtaju ayyatanabbaha lahu syabab mura'ata hurmatil masjid. Ya. Oleh karena itulah, kata Syekh hafizahullah, termasuk perkara yang penting untuk diingatkan kepada para pemuda, ya, adalah mura'ata hurmatil masajid, ya, yaitu menjaga dari kemuliaan masjid, ya, memperhatikan adab-adab ketika seorang berada dalam masjid. Wa mura'atu hurmati wa makanati ahli masjid, ya, memelihara kehormatan tempat
dan orang-orang yang ada di dalamnya. Li'alla yushgiluhum bi umurin janibiyah anil ibadah wat tuma'ninati wal khusyu'i fi shalah. Ya, agar tidak ada lagi yang sibuk dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mengganggu ibadah. Ya, agar tidak menyibukkan ya hal-hal perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang bisa mengganggu ibadah. Ini adab ya, yang bisa mengganggu tumaknina, kekhusyuan di dalam salat dan seterusnya. Ya. Kata beliau, nahika amma stajadda fi hadzal zaman min wasailil ittisal. Ya, belum lagi ya hal-hal yang baru di zaman sekarang ini. Ya, hal-hal yang bisa mengganggu dalam masjid ya, seperti apa? Wasail al-ittisal. Misalnya HP, ya gadget, ya. Allati yahmiluha syabu fi jaybihi. Ya, HP yang biasa mereka bawa ya di saku mereka. Ya, terkadang lagi sholat bunyi. Ya, ya. Farubbama ashghalan nas fi salatihim biranina hatifihi au biraddihi alal hatif au nahwi dzalik. Bahkan lebih parahnya lagi, terkadang ya, terkadang mengganggu orang yang sholat karena suara teleponnya, ya. Deringnya tidak dimatikan, ya tiba-tiba sholat, terus apa namanya HP-nya ditaruh di kantongnya misalnya, dia tidak tahu di kantong mana, akhirnya ketika dia sholat, ya sibuk mencari di mana bunyi itu. Padahal bukan HP-nya, ya, HP orang lain. Cuma karena sama nada deringnya, akhirnya dia cari sendiri. Oh ternyata HP orang lain. Nah, itu kan hal-hal yang apa bisa mengganggu seorang dari kekhusyuan sholat. Ya, kata Syekh, ini farubbama ashghalan nas fi salatihim bironina hatifi. Terkadang seseorang itu ya, menyibukkan orang lain di dalam sholatnya, dia tidak bisa khusyuk, dia terganggu gara-gara suara dering. Ya, HP-nya dia menjawab telepon di masjid ribut, padahal banyak orang yang sholat. Ya, mimma yuhditsu linnas tashwisan fi salatihim. Ini hal-hal yang menimbulkan untuk orang lain was-was di dalam sholatnya. Ya, mereka mau khusyuk terganggu dengan suara-suara. Wa adamur rahati wat tuma'nina, sehingga hal tersebut menimbulkan tidak adanya ketenangan dan tidak ada tuma'nina pada sholatnya. Ini apa namanya? Wasiat-wasiat yang perlu diperhatikan ya, apalagi di zaman kita saat ini banyak hal-hal ya, banyak adab-adab yang berkaitan dengan masjid terkadang kita sepelekan ya, terkadang kita sepelekan. Taib. Ini wasiat dari apa namanya? Thabit Al-Bunani rahimahullahu taala kepada para pemuda, yaitu janganlah kalian menghalangi antara diriku dengan Rabbku untuk bersujud kepadanya. Ya, dalam artian jangan mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Apakah mengganggu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ya. Baik, satu lagi ya, baru kita akhiri. Wasiat yang ke-10. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى الوصية العاشرة ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن محمد بن سوقة قال لقيني ميمون ابن مهران فقلت حيك الله فقال هذه تحية الشباب قل بالسلام أي سلم وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. Baik, Masya Allah. Ini juga diantara adab. Al-wasiyatul ashira, wasiat yang ke-10. Wa min jumlati wasaya as-salaf lisyabab ma ja'an Muhammad ibn Suqah rahimahullah. Annahu qala. Di antara wasiat para ulama as-salaf kepada para pemuda adalah riwayat yang datang dari Muhammad ibn Suqah. Ya, beliau berkata, ya, Muhammad bin Suqah berkata, laqiyani Maimun ibn Mihran. Fakultu hayyakallah. Ya. Kata beliau, ya, Muhammad bin Suqah, saya pernah bertemu dengan Maimun ibn Mihran.
Ya, lalu saya berkata, hayyakallah. Ini doa ya. Semoga Allah menghidupkanmu. Maksudnya semoga Allah memanjangkan umurmu. Ya, hayyakallah. Ya, hayyakallah. Ini dari tahiyah, apa namanya, sapaan-sapaan yang bagus ketika seorang berjumpa. Jadi Muhammad ibn Suqa bertemu dengan Maimun ibn Mihran. Ya, Maimun ibn Mihran ini salah seorang ulama terkenal ya di masanya. Ya, beliau berkata, hayyakallah. Faqala hadhihi tahiyatus syabab. Maka Maimun segera menimpali dari ucapan Muhammad bin Suqa tadi, hayyakallah. Apa kata Maimun? Kata beliau, hadhihi tahiyatu asy-syababi kul bis salam. Iya. Kata beliau, ini adalah salamnya para pemuda. Ya. Ucapkanlah salam, yaitu dengan cara mengucapkan assalamualaikum. Ya. Wa fil hadis, di dalam sebuah hadis, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, man bada bil kalami qabla salam fala tujibuhu. Siapa yang memulai pembicaraan sebelum dia mengucapkan salam kepada orang yang bertemu dengannya, fala tujibuhu. Ya, maka hendaknya janganlah dijawab dari pembicaraannya. Ya, maksudnya di sini, ya, ketika seorang bertemu dengan sahabatnya, ya, jangan dia menyampaikan sesuatu sebelum dia mengucapkan salam. Ya, jadi salam dulu, assalamualaikum. Ya, baru dijawab. Setelah itu mungkin mendoakan hayakallah, barakallahu fi, ya, jazakallahu khairan, dan seterusnya dari tahiyah. Ya, makanya datang sebuah riwayat yang mengatakan siapa yang memulai pembicaraan padahal dia belum menyampaikan salam, assalamualaikum, maka jangan dijawab dari pembicaraannya. Nah, ini diantara bentuk adab ketika seorang berjumpa dengan kawan, ya, berjumpa dengan ikhwan yang lain. Dan itu dia disebutkan ya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hakul muslim alal muslim khams wa fi riwayatin sit. Ya. Di antara hak muslim dengan muslim yang lain ada 5. Di antaranya wa idza laqitahu fasallim alaihi. Ya. Apabila engkau berjumpa dengannya, ya, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Demikian pula disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, orang yang berjalan, ya, menyalami orang yang duduk, ya. Itu di antara adab, ya. Orang yang orang yang jumlahnya sedikit menyalami kepada orang yang banyak, ya. Murid kepada guru, itu adab. Ya. Dalam artian misalnya kita lagi naik motor, ya, berjumpa dengan orang di jalan, ya, maka kita ucapkan salam kepadanya. Ya. Bukan klakson, ya, salam. Ya. Baik. Ini di antara adab. Ya, ketika seorang berjumpa dengan kawan-kawannya. Iya. Dan orang yang disalami hendaknya dia membalas, ya. Karena salam itu adalah doa, ya. Assalamualaikum. Ya, keselamatan atas kalian. Ya, masa orang mendoakan kita terus kita tidak mendoakan balik? Ya. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, apabila kalian disalami, ya, dengan sebuah salam, sebuah tahiyat, maka jawablah yang lebih baik dari apa yang dia ucapkan. Atau paling tidak sama, setimpal. Ya, maksudnya apa? Jadi misalnya kalau ada orang bilang kepada kita, menyalami kita, ya, assalamualaikum warahmatullah. Ya, paling tidak kita katakan waalaikumsalam warahmatullah. Ya, atau kita jawab yang lebih, karena dalam ayat dikatakan, ya, jawablah dengan hal yang lebih. Ada orang yang mengatakan assalamualaikum, ya, kita katakan waalaikumsalam warahmatullah, ya, ditambah. Jelas, ya?
Jangan orang lain assalamualaikum warahmatullahi kita bilang kita jawab waalaikumsalam. Ya, kurang kita dalam menjawab. Ya, adabnya ya. Wa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha. Jawab dengan yang lebih baik. Ya, atau paling tidak jawab sesuai dengan apa yang didoakan kepada kita dari salam tersebut. Jelas ya? Kata Syekh di sini, wa qauluhu rahimahullah, ya, ucapan Maimun bin Mihran rahimahullahu taala di sini, hadhihi tahiyatus syabab, ini adalah salamnya para pemuda. Ai anna ba'dasy syababi tastatibu nufusuhum nau'an minat tahiyyah. Ya, yaitu ada sebahagian pemuda yang mana mereka lebih senang dengan beberapa bentuk sapaan, ya. Beberapa bentuk dari sapaan. Wa yara annaha ajmalu ma yakunu indama yalqa ikhwanah, ya, au zumala'ahu. Mereka memandang bahwa sapaan seperti ini itu lebih indah diucapkan ketika mereka, ya, berjumpa dengan sahabat atau kawannya. Ya. Sehingga fayatrukus salam wa yahjurah. Ya. Mereka pun akhirnya meninggalkan dan menjauhi dari ucapan salam tersebut. Ya. Ini padahal apa? Hayyakallah itu sudah doa, ya. Tapi Maimun berwasiat mengatakan, ya, ucapkan keselamatan assalamualaikum warahmatullah sebelum yang lainnya. Iya. Iya. Kalau kita orang Indonesia, ya, bukan salam, ya. Kadang-kadang kalau kita berjumpa, ya, apa sapaan yang pertama biasa? Hah? Hah? Ya, itu salam itu harus dibiasakan, ya. Hatta sekalipun kepada orang awam misalnya kita jumpa assalamualaikum, ya, membiasakan, ya, kepada mereka. Supaya sunnah-sunnah itu hidup, ya. Jangan di kalangan kita saja ikhwah yang kenal sunnah assalamualaikum. Orang awam, ya, bahasa mereka juga jangan. Ya, jadi bahasa upayakan kita membiasakan mereka dengan hal-hal yang dianjurkan oleh syariat, ya, memberi salam kepadanya, ya, mendoakan mereka atau yang semisal yang itu. Baik. Ya, jadi di sini katakan oleh Syekh, terkadang ada orang, ya, lebih mengedepankan sapaan-sapaan yang lain, ya, melebihi daripada salam. Wa yabda'u bi ba'di tahiyyat allati ragiba fiha wa mala ilaiha. Ya, farubbama iktasara 'alaiha wa taraka salam, ya, wa rubbama ata bisalam ba'daha. Ya, kemudian bisa jadi mereka membatasi diri dengan sapaan seperti ini dan meninggalkan salam, ya, atau bisa jadi mereka mengucapkan salam setelah mengucapkan dari sapaan itu, ya. Jadi di sini kesimpulannya bahwa ketika seseorang berjumpa awal kali, maka hal yang pertama terucap, ya, dari mulutnya, dari lisannya adalah mendoakan saudaranya dengan keselamatan. Dan di zaman ini ya, mirip, ya, ketika orang menelpon, ya, teleponan, maka mulai dengan salam dulu baru halo, ya. Mulai dengan ucapan salam dulu sebelum pembicaraan yang lainnya. Tapi ini beberapa adab, ya, beberapa wasiat yang disampaikan oleh para ulama salaf, para ulama terdahulu, ya, nasihat-nasihat untuk kita semua. Baik, saya kira sampai sini dulu, ya. Masih ada 5 wasiat lagi. Dan ini risalah ini disaring, ya. Ada sekitar 15 wasiat. Kita terakhir tadi membaca wasiat yang ke-10. Baik, masih ada 5. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, hadza wallahu alam wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.